Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, saderenge ngaturaken agungnya pangapunten lahir dumugi batin Gus. Ingkang kula tengletaken nggih menika nyuwun pangertosanipun masalah pasrah total kalih mboten parang pasrah total. Ngoten mawon Gus. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasrah total dengan tidak. Kita akan dikatakan pasrah total, syaratnya harus wa'anibu ila rabbikum terlebih dahulu. Dulu ada keterangan, jadikanlah nafsu atau iblis temanmu ben gak ngudawakmu lang tenah. Nek kok mungsuhi malah kau digudo terus. Iku maksudnya kalau kau sudah tahu nafsu, artinya jangan kau salahkan nafsu itu. Sebab nafsu menyesatkan kita ya oleh sebab dapat rekom dari Gusti Allah. Mengapa Allah merekom? Sebab apa? Karena kita ya'syu an dzikrir rahman, menolak ajaran dinut tauhid. Ya ditanya mawon kendaraan iku si gelem elok aku apa ora. Nek elok aku ojo kemalan nggudo. Masih ikut aku apa dak? Kalau masih ikut aku ojo kakean. Jangan banyak bicara. Wis apapun bentuknya, belajarlah untuk hati itu mendekat pada Allah. Wong karingune kok abot. Ngono lho Pak. Padha. Ibu-ibu yang ngono, sampean tawari ngono Pak. Pun wa innahum lan sak temene setan nafsu iku la yasuddunahum. Cocok kopine. Yepti bakal ngalang-alangi sapa setan hum ing sira kabeh menungso. Mengapa mereka bisa menghalang-halangi? Ya karena dapat rekom. Dapat rekom izin dari Allah disebabkan karena kita menolak ajaran Allah. Ini cara prosesnya di situ. Berarti artinya nafsu atau setan tidak akan pernah, nafsu di dalam dirimu tidak akan pernah dapat rekom dari Allah untuk menghalang-halangi dirimu, bahkan menyesatkan dirimu, manakala dirimu menerima pengajaran Allah. Yes, iku umpama kesimpulannya ada di situ nanti. Menghalang-halangi anisabili, saking jalan menuju dan bertemu Allah. Nah ini, mohon maaf, kalau kau suluk khalwat pingin masuk
makom mukasyafa iku bentuk letupan nafsu dalam dirimu biar terhalang-halangi. Jangan. Ada temannya si A, si B, si C kholwat ketemu ngene, bahkan ketemu Kanjeng Nabi, ngoten niku WA kula. WA saya, Gus, aku kok 2 tahun gak ketemu apa-apa. Padahal teman-teman saya seleting terhadap saya, bahkan junior saya sudah mencapai makom-makom tersebut. Sampak-sampak tahu takdir yang akan terjadi. Udah. Jenengan manakala ada keinginan seperti itu dikarenakan teman-teman Anda sudah terbuka alam mukasyafahnya, ikut termasuk halang-halangan nafsu. Kulo niki saya ini nggak kuat kerja, Gus, karena saya cacat, mata nggak bisa melihat, kaki nggak bisa jalan. Untuk mendapatkan kebutuhan dunia, aku minta amalan supaya jadi dukun. Lu ada sudah, supaya iduku mandi, dungoku mandi. Nanti saya mencari maisyatud dunia, kehidupan dunia nggak susah. Ia yang bisa berjalan, ia yang bisa melihat. Bisa dia kerja lagu loh, lumpuh total. Wong saya makan aja kadang dikasih saudara-saudara saya atau tetangga, kan nggak enak. Jaga non terus lagi tak bu? Koyok-koyok seperti kekarepan yang seperti itu baik, gitu ya? Loh, sungguh. Tapi di dalam kebaikan di mata manusia kita salah di mata Allah. Salah di mata Allah. Lagi terus pundi kula saged fokus kholwat. Mesti perkara ndas kula niki utang terus teko-teko. Nggak bisa fokus. Masalah-masalah yang belum selesai nggak bisa kula fokus. Kula kok mentolo tak tinggal. Kok kakean kula tinggal. Tidak 1, 2 kali, bahkan berulang-ulang kali saya katakan, udahlah urusan apapun yang berkenaan dengan dunia, lebih-lebih urusan akhirat, akad itu wusulan. Ketika Anda menjalankan sirul asrar, jangan terbesit untuk dang. Tahu dang ya? Lekas. Jangan. Ini yang akan menjadi beban. Sudah cukup bagi kita sebagai si salib memfungsikan terus-menerus yang tidak mengenal waktu dan tempat terkait sirul asrar. Itu aja. Berhubung saya harus bersikap sabar, jenenge anak niku Pak Bu ya. Ono kalane, ada kalanya yang ngoten wau. Dipengi ngalor malah ngalor. Apa dipengi bahasa Indonesia nih? Dilarang ke utara malah ke utara, sifatnya ngece.
udahlah. Walaupun masalah kita itu selesai, apakah hutang itu tak jamin kui tambah gak iso fokus, karena itu letupan di dalam nafsu kita, supaya ketika saat banyak utang kita tidak mau berzikir. Itu loh karepe nafsu. Gak ada jaminan ketika lepas persoalan, bahkan jenengan iku ma'isyatu dunia malah dibuka dilebarno, ruhaniyahmu ndang gelem fokus keluar telea. Tahu telea nggih? Apa bahasa Indonesia telea? Udah nggak mungkin Anda akan fokus untuk mengasah sirul asal. Justru Anda akan disibukkan dengan kenikmatan duniawiyah itu. Makanya berbahagialah Anda yang banyak berbahagialah Anda tatkala Anda itu masih ditaruh Allah dalam kemiskinan dunia. Mumet mak ndas iki Pak. Nek jenengan iki mang rohaniah bermewah dunia. Tapi yono istisnanya, ada yang dikecualikan. Ada. Siapa mereka? Yang sudah sampai pada Allah, yang sudah likok pada Allah, sekalipun itu likoknya itu ukur-ukur. Oh, bahasa Indonesia ukur-ukur. Sedikit sekali. Apa mungkin kau akan bisa dikatakan dzikir dengan benar, ingat dengan benar tentang wujudnya Allah, lawang kau tidak pernah tahu wujudnya? Satu misal gini, si A tidak pernah tahu wujud saya. Terus si A dikasih si B temannya, aku punya teman namanya Mukhlason. Persoalanmu akan selesai jikalau ketemu dia dan Anda dikasih jalan. Apa mungkin si A bisa dikatakan dzikir ingat pada saya, wujud saya, lawang wujudnya nggak pernah tahu? Nggak bisa. Makanya bahasa dzikir, bahasa ingat pada Allah itu melihat dari makom mana. Makom syariat, makom thariqat nggak bisa dikatakan ingat pada Allah, itu maksudnya yang memiliki nama Allah itu yang bagaimana? Nggak bisa. Boten saged. Padahal dzikir yang dimaksud itu ingat, sadar bahwasanya semua apa yang terjadi itu atas dasar hanya sesuatu yang tidak bisa disebut, yang dikatakan secara umum adalah Tuhan yang berperan. Nggak bisa. Wa innahum layasuddunahum anis sabil, dan sesungguhnya setan itu sungguh menghalang-halangimu dari jalan untuk bertemu Allah. Gak bisa. Sehingga semua aktivitas apapun yang terjadi pada diri kita, ruhaniyah ini tidak bisa bertemu Allah. Anis sabil itu maksudnya adalah thariqah, jalan untuk bertemu Allah. Boten saged. Baik ibadah mahdhuf murni, apalagi ibadah ghairu mahdhuf yang tidak murni.
dihalang-halangi. Tapi ini tidak akan berlaku bagi mereka yang sudah terbiasa menjadikan sabil jalan itu untuk bertemu Allah. Nggak berlaku. Bagi Anda yang sudah kau sering-sering menjadikan jalan itu bertemu Allah, nggak akan nafsu bisa menghalang-halangimu. Akhirnya apa, Pak? Ya niki sing diparibasakno, diumpamakan tekoni perkara susah mungguh dohir menungso utawa perkara seneng boten ngefek. Melarat utawa sugih nggak akan menjadikan itu penghalang hatimu pada Allah. Dan sesungguhnya iblis itu wayah sabuna, annahum muhtadun, wayak sabuna lan podo nyono sira kabehi menungso annahum ing sak temene menungso iku muhtadun oleh petunjuk. Jadi nafsu membikin seakan-akan kau itu menyangka bahwasanya kau dapat petunjuk. Dengan bentuk apa? Secara fisik kau berlaku apik. Sholat gak tahu bolong, zakat setiap saat dan waktu, poso masih loro ya apa disuntik kali Pak Dokter gak mau, dikon nguntal obat gak mau, akhirnya loro watuke merantak. Cari Pak Dokter ngene, Pak wis gak poso sik sampean ombe obat, mending kula mati daripada ninggal no pos. Allahu Akbar. Haji bentahun, umroh ra kena dihitung, tidak bisa dihitung. Umroh Pak nggih, iki umroh wis modele mayoritas digawe bisnis mawon. Bisnis gak mengarahkan jamaat untuk dalam pengajaran Allah kebanyakan. Ngitung-ngitung wong siji badi semene, wong siji lumayan. Cepet pondokmu iku langsung bangun. Dan punya yayasan yang berwenang di bidang memperjalankan umroh dan haji. Delok ae. Siapapun kita, tatkala secara jasmani ibadah makhduf itu terlaksana semuanya, mesti nyono kalau kita dapat hidayah. Nanti dulu orang lain pun akan beranggapan seperti itu bila mana orang lain seiman dengan jenengan, masih ada di tauhid la ilaha illallah wa huwa, masih seperti itu. Kita pun juga begitu. Tatkala kita menolak pengajaran Allah di jalur dinul haq, mesti menyangka kalau kita dapat hidayah. Mana sih Pak tanda kalau kita berjalan di atas jalannya nafsu? Apapun aktivitas ibadah murni dan tidak murni, kalau di dalam hati jenengan belum bertemu Allah, ya itu wis
la yasuddunahum, inilah tanda kita itu dihalang-halangi oleh nafsu dalam diri kita, ansabilillah, ansabili, dari jalan menuju dan bertemu Allah miturut pandangan hakikat, bukan syariat. Mengapa harus ditegaskan kalimah wayaksabuna annahum muhtadun? Karena mayoritas mereka itu menganggap kalau kita itu sudah mendapat hidayah dan berjalan di atas jalan Allah. Makanya bila mana Anda itu diletakkan Allah orang yang alim, tasarufkan ilmu itu di atas jalan Allah. Yang kedua, bila mana Anda diletakkan Allah di dalam kekayaan harta, tasarufkan hartamu di atas jalan Allah. Artinya apa? Apapun yang berkenaan dengan ilmu atau harta, dikatakan kau mentasarufkan, menjalankan itu di atas jalan Allah, hatimu itu tidak merasa dirimu yang melaku lagi, dirimu hamba, berarti nafsu keluar. Nggak bisa, nafsu la yasuddunahum ansabili, nggak bisa menghalang-halang. Jadi dengan adanya kalimah wayaksabuna annahum muhtadun itu menunjukkan kondisi di lapangan, kebanyakan hati kita itu menyangka kalau kita dapat hidayah, padahal enggak. Lu pantau winare ana masjid gak mudun-mudun, iku nek gak oleh hidayah gak mungkin. Masalah biasanya tiap malam teplek. Tahu teplek nggih? Ada loh Pak, suami istri pisah gara-gara teplek, gara-gara judi tiap malam. Sing istri ya ditinggal nganggur ning omah, bengi ra tau ngeloni dadu. Secara umum terkenal orang ini, suatu saat ditinggalkan semuanya, lungguh ning masjid gak mulih-mulih. Orang lain mengatakan apa? Oh, dapat hidayah. Ini pandangan syariat benar, saya maklumi. Tapi yang kumaksud muhtadun, orang yang mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan Allah dan bertemu Allah. Enggak misalkan saya tadi ya, saya bendino utuh kae teplek dadu wis apapun niku, garwa kula ngamuk ben bengi, ben gak ngamuk subuh teko langsung tak pongor pipine, ngoten niku, wis gak ngamuk tapi ngenes ning ati bendina ya gak diomeli, muli ya gak diomeli, wedi dipongor. Lah terus kula niki sapa masjid wis gak metu-metu. Jenengan sebagai istri seneng Bu nggih? Sawanang, alhamdulillah iki hasil tahajudku bendino. Tak jaukno ngapura nang Allah supaya diweni hidayah. Lho wis merantak. Ngendel-ngendelno amaliyae sing wedok imang atine ngendel-ngendelno iktimat. Lho wis adoh sangka Allah maneh. Nerkone sampean kali kula ngoten. Kula saya sendiri juga begitu. Saya sendiri juga begitu. Walaupun dipandang manusia saya itu dapat hidayah, apa wayak sabuna. Jadi
Allah membiarkan saya itu menyangka kalau saya dapat hidayah. Yes. Nanti di kopiah gak tahu coplok Pak. Dan ini buta putih kabeh. Ngapunten. Jadi prasangka hati kita kalau kita mendapatkan hidayah jikalau kita masih menolak ajaran Allah di jalur dinul haq. Ini yang ku maksud, kita belum mendapatkan hidayah. Pun kesimpulan, siapapun kita, apapun status kita, dikatakan berjalan di atas jalan nafsu atau jalan Allah tergantung benang merahnya kita menerima atau tidak pengajaran dinul haq. Walaupun sudah menerima pengajaran dinul haq, tergantung kita mau melaksanakan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, saderenge ngaturaken agungnya pangapunten lahir dumugi batin Gus. Ingkang kula tengletaken nggih menika nyuwun pangertosanipun masalah pasrah total kalih mboten parang pasrah total. Ngoten mawon Gus. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasrah total dengan tidak. Kita akan dikatakan pasrah total, syaratnya harus wa anibu ila rabbikum terlebih dahulu. Lalu baru wa aslimu lahu. Pasrah dikatakan pasrah total itu Pak, jenengan sudah tidak merasa Anda yang melakukan. Kalau masih kita merasa kita yang melakukan, walaupun dengan bahasa muraqabah saya bisa berjalan karena dijalankan Allah, belum bisa. Karena masih membuat perbendaraan kita pada Allah, belum ahad. Makanya ayatnya kan gini, wa anibu, dan lekaslah kembali kepada Allah. Artinya lama berpuluh tahun dalam hati kita ada iman bahwasanya selain Allah itu ada, selain Allah itu masih berperan, masih bisa melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Wa anibu ila rabbikum, dikatakan kembali kepada Allah, tinggalkan apa yang kita rasa tadi awalnya. Selain urip itu ada dan berperan, ini kita tinggalkan. Itu maksud wa anibu ila rabbikum. Surat apa itu? Buharu. Kalau ini sudah kau lakukan, maka ayatnya berikutnya wa aslimu lahu. Baru pasrah itu total. Karena selain Allah dalam dirimu sudah tidak ada, termasuk dirimu. Ini namanya pasrah total.
Tapi jikalau masih ada kecampuran selain daripada Allah, Tuhan, itu nggak bisa dikatakan pasrah total. Itu masih dikatakan pasrahan, bukan betul-betul pasrah. Lakukanlah hal itu min qabli ayatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian. Lakukan. Berarti ini loh Pak yang ku maksud, jangan kau mati dulu sebelum kau bertemu Allah. Itu maksudnya. Jikalau ini tidak lekas kau lakukan, summalatun sorun, antara al-azab dengan kalimat summalatun sorun itu tidak ada pembatas. Artinya apa? Kalau betul-betul dirimu belum kembali kepada Allah sampai kematian, langsung summalatun sorun, kau tidak akan langsung coro adab ngono, gak ngenteni meneh, gak menunggu besok, langsung. Coro orang rokokan gak sampai entek wis nyambung maneh. Jadi nyepur terus, nyepur. Tapi kalau Anda numpak pesawat atau kereta api sekarang nggak boleh merokok. Nek merokok, undang-undangnya kereta api diturunkan. Ngoten nih, disiplin memang. Mbak kereta api kue coba sing nanti buat nenten macet-macet deh, buatan pingin jane akeh. Buatan kereta api sing ana ambekane lho duduk lho ya. Yes, kereta api sungguhan ya piye. Meniepan aku ternopan pingin roh. Betulkah? Nggak macet, ini namanya pingin buktekno wajib, wong mek katanya kok, mek katanya, pingin rutok. Ngetan yo kene, ngulon yo kene, meneh jam 10 terno, coba, melaku sekilo terus balik maneh, mek buktekno macet apa ora, mek ngoten tok kula. Pun. Artinya al-azab dengan summalatun sorun, di situ tidak ada huruf wakaf, huruf yang memisah, nggak ada. Surat apa rek? Az-Zumar 54 ben gampang golekane ngoten lah. Az-Zumar 54. Artinya jikalau jenengan di dunia ini, mohon maaf, nggak lekas ruhaniyah kembali kepada Allah di dalam ahadnya Allah lewat pengajaran itu, sebab kita tolak, gak usah nunggu habis mati. Di dunia langsung dikasih cash sama Allah, kasih cash. Dan itu juga beruntut, berestafet, bahkan sampai meninggal. Habis meninggal pun juga begitu. Buktinya di dunia. Kuising biasai ya. Dalam rumah tangga, bisnisnya lancar. 2019 kemarin kena COVID, gulung tikar, tau banyak kita gulung gitu.
usaha-usaha apapun kita di bidang apapun, mulai A sampai Z, semuanya itu omsetnya menurun drastis. Susah tak? Susah. Apalagi jenengan yang biasanya bisa kerja, nggak bisa kerja karena memang nggak ada garapan. Akhirnya anak istri serba kekurangan. Gelisah tak? Ayo ngomong nggak tak jotos raimu. Iya. Iki yang menolak ajaran dinul haq loh ya. Nolak dengan lidikri Rahman, ajarannya Allah. Pasti kita akan terjadi seperti itu. Kolab, wah susahnya. Masya Allah. Jangankan kita yang masih ada dimakan, omset hanya turun nih. Biasanya omsetnya 1 bulan itu 1 miliar, sekarang hanya 100 juta. Padahal sih ono untung. Iku wae wis gelisah, apalagi belas. Makanya Allah sering mengatakan dalam surat Ar-Rahman, mengapa diulang-ulangi, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat apalagi yang kau dustakan, karena berulang-ulang. Udah itu yang keterak Covid, yang tidak keterak Covid, mohon maaf, jenengan omsetnya bertambah, apa? Siksa Allah dalam diri kita. Ada rasa khawatir, rasa takut, sing kaya takut melarat, sing ngalim takut ditinggalkan umat. Itu bentuk siksa Allah. Tapi tinggal nyadar apa enggak kau, langsung dikes Pak. Jadi makanya nggak ada putus antara al-adzabu dengan summa la tunsorun. Summa mongko nuli, la tunsorun, tidak akan mendapatkan pertolongan dari siksa Allah. Nindunya sudah terlihat, apalagi di akhirat. Gitu aja. Makanya sebetulnya kehidupan dunia ini kocone kehidupan setelah mati. Kalau di dunia iki kocone ati sampai iki nang Gusti Allah sudah terang, maka mesti terang. Iki disebut husnul khatimah. Nek ning dunya iki kocone ati nang Allah gelap buta, mesti bermati yo gelap. Andai kata ya, mereka yang sudah meninggal, yang di dalam kubur itu terbarzah oleh Allah dalam alam kegelapan, kok iso omuli kalau umpama bisa kembali ke dunia, dia berot koyok sapi sing dicancang putus pingin keluar, kok iso umpama bisa ngono, dia akan kembali ke dunia lagi. Mumpung durung, apa bahasa Indonesia, mumpung durung, mumpung belum terjadi. Wahai manusia, fikirkanlah ajaran Allah ini dan terimalah kalau mau. Enggak usah kersa.
Bagaimana kita dikatakan pasrah dengan sempurna, total, lawang kita masih dongkol hati kita, masih ada kedongkolan. Sapu si masa imang kasinan, misale jari wong Jawa, kata orang Jawa, iki njaluk laki bahasa Arab lho Pak, ketemu berarti nikah, jaluk nih cari wong Jawa ya, kata orang Jawa. Ngoten ya, masak kene ya iso aku terima asin aja. Di dalam asin itu Pak, Allah menghadapkan ono maksudnya supaya keremimu mati kabeh. Bener lho iku asin. Iku karepe Allah nak kono. Pun jadi pasrah kepada Allah secara total dan tidak, yaitu tadi gambarannya. Ya, ada lagi? Cukup nggih? Nggih. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang Allah berikan pada kita sebagai pelajaran untuk keluarga kita yang sementara ini menolak dengan ajaran dinul haq. Resikonya seperti itu. Urusan Anda, oleh karena dalam hati ada rasa belas kasihan terhadap keluarga kita atau orang dekat kita, memberikan penjelasan kok yo ora diterima, jenengan gak usah susah, udah anggap saja itu sebuah proses orang-orang dekat kita. Jangan jangan susah. Nek Anda susah, khawatir saya itu nanti kok seperti Nabi Yunus. Jangan, udah biarkanlah dan anggaplah itu sebagai proses beliau-beliau. Jangan dibenci dan jangan disiriki, jangan, demi untuk menyelamatkan rohaniah kita masing-masing. Memberikan satu pengajaran untuk menyadarkan itu penting, tapi bukan berarti mereka kita tinggalkan, mereka kita campakkan. Ndak, biarlah sebagai pelajaran bagi mereka-mereka, dengan harapan supaya bisa diajak atau diarahkan kepada ajaran Allah dan akhirnya akan bisa menerima. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi